guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat ya meskipun ya saat ini aku yang kurang bersemangat karena nggak tahu kenapa badan aku tuh lemes ya habis kena flu kemarin. Makanya teman-teman ya jaga kesehatan terus. Oke guys, jadi untuk kali ini ya aku ambil temanya adalah yang berdoa khusus demi bisa bersatu sama kamu. Nah ya. Siapa tuh? Jadi di video kali ini ternyata ya diam-diam ada seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Nah ya makanya kenapa kamu kecantol terus sama dia ya kepikiran terus sampai nggak bisa tidur ya karena didoain. Wow. Jadi kita akan lihat ya mulai dari siapa detailnya dia ya kemudian apa tujuan dia doain kamu. Waduh ya. Terus kita lihat juga ya nanti ada zodiak chart apa aja yang terbaca. Oke. Disclaimer ya karena ini sifatnya energi general, jadi ini tidak terikat waktu karena sifatnya timeless. Jadi bisa dibuka kapanpun ya. Dan ini tidak terikat gender ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Jadi ambil sisi positifnya, keep your spirit, oke? Langsung saja guys. Bagi kalian ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, boleh banget ya. Kalian langsung aja ya chat link WA-nya ya, nomor linknya itu ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal di chat aja ya, nggak usah ditelepon. Nanti otomatis langsung direct kontak aku. Oke. Jadi langsung kita lihat ya siapakah dia seseorang yang punya doa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu sama kamu? Waduh, siapa ya? Kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang terbayang-bayang terus sama kamu ya. Karena emang sudah cukup lama juga kamu dan dia tidak bertemu. Kenapa? Ya karena adanya kesibukan pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Terlebih juga ya, beberapa di antara kamu saat ini sedang menjalin hubungan LDR. Nah, makanya di sini dia stres banget ya, kepikiran kamu ya, mencemaskan kamu ya, takut dirimu pergi. Makanya ya diam-diam dia doain kamu agar kamu tuh tetap terus memikirkan dia ya, agar kamu nggak bisa move on ke yang lain ya. Karena emang yang aku lihat gitu ya, ini orang tuh nggak pakai ilmu hitam, no ya. Tapi orang ini tuh pakai ilmu putih apa? Ya mungkin ada ya di agama tertentu ya atau suatu agama itu kan ada ya doa untuk meluluhkan seseorang. Nah, yang nggak taunya ternyata foto kamu didoain sama dia. Tujuannya apa? Ya biar kamu nempel terus sama dia meskipun jarak memisahkan kita ya, tapi pikiran kamu ya agar tetap terus memikirkan diriku. Waduh ya. Makanya di sini ya. Kenapa gitu ya? Kamu tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, sering banget kepikiran dia gitu. Padahal nih orang tuh nggak kemana-mana ya. Dia setia untukmu. Ya karena ada sesuatu doa yang dia lakukan di mana itu untuk mengikat energi kamu ya. Agar kamu tuh nggak tertarik sama yang lain ya. Fokusnya memikirkan dia terus. Dan saat ini yang aku lihat gitu ya, dia tuh berharap ya bisa membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Kenapa? Karena emang konteksnya dia saat ini tuh nggak cuma cari seneng-seneng aja. Tetapi orang ini memilih kamu ya karena dia menganggap bahwa diri kamu tuh bisa diandalkan ya. Kamu tuh orangnya bisa berkomitmen ya, terus kamu juga orangnya perhatian. Nah, maka dari itu kenapa orang ini sangat terobsesi banget ingin memiliki kamu ya meskipun harus bersabar karena menjalani hubungan LDR ini tetap mau dia lakukan. Nah, padahal sebenarnya orang ini tuh tipikal orang yang lebih suka gitu ya ketemu kamu secara langsung ya, mungkin bisa apelin kamu kalau dia cowok gitu ya. Kalau dia cewek ya mungkin dia berharap diapelin terus sama kamu ya. Karena dia cinta gitu. Jadi nggak apa-apalah gitu ya. Meskipun kita jarang ketemu, yang terpenting hati aku masih tetap buat kamu. Ciela. Senyum-senyum nggak tuh ya. Dan di sini kita coba lihat ya ada energi lain atau tidak dari energinya. Wow. Menarik ya. Beberapa di antara kamu emang yang aku rasakan tuh ya apa ya?
perkenalan kalian tuh kayaknya nggak disengaja gitu, dan kalian juga tidak ada rencana buat jadian gitu. Mungkin kenal di sosial media, mungkin kenal di apps dating gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, karena kalian sering berkomunikasi dan kamu menemukan apa yang kamu cari, akhirnya gas. Ya, akhirnya udah gitu ya, kalian tuh kayak dua insan yang saling bucin mencintai satu sama lain. Nggak apa-apa ya. Yang terpenting dia sayang sama kamu, bisa menerima apa adanya kamu, ya, gaspol. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia? Aduh, gatel banget ya, kita garuk dulu. Kita cek ya, siapakah dia? Seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Oke, kok ini terlompat-lompat sih ya? Kenapa nih ya? Mungkin saking kangennya dia sampai bergejolak banget energinya. Kita cek siapakah dia. Tuh. Dia adalah seseorang yang saat ini sedang mengkhawatirkan kamu, ya, karena kamu dan dia saat ini sedang tidak berkomunikasi. Nggak tahu tuh ya, nggak komunikasinya apa, apakah dia cemburu sama kamu, atau mungkin ada konflik kecil yang menjadi besar, ya, sehingga, ya, membuat kondisi kalian tuh jadi sedikit berjarak. Gitu. Meskipun kalian nggak ada komunikasi, jangan dikira orang ini tidak mempedulikan kamu, ya. Karena meskipun jarak dia dengan kamu jauh, tapi orang ini selalu memantau kamu, ya, dari kejauhan. Kenapa? Ya karena dia khawatir, dia takut kalau kamu dimiliki orang lain, gitu ya. Makanya kenapa gitu? Dia ikat kamu lewat doa, ya, agar kamu tuh tidak tertarik dengan pihak yang lain. Dan di sini memang yang aku lihat gitu ya, ini orang tuh terkadang menyebalkan gitu ya. Kenapa? Ya karena dia sering banget gitu ya memperdebatkan suatu masalah kecil menjadi besar, padahal ya yang aku rasakan diri kamu tuh tipikal orang yang nggak suka ribut gitu ya, nggak suka tuh ya, lebih baik kita damai-damaian aja gitu ya, kita sama-sama saling cinta, saling sayang, perhatian, itu kan jauh lebih indah gitu ya, daripada nih orang ya selalu banget ya kayak cari gara-gara gitu. Di saat hubungan ini nggak ada masalah, pasti ada aja ya sesuatu hal yang dia perdebatkan sebagai bahan pertengkaran antara kamu dan dia. Jadi yang seharusnya hubungan ini udah adem ayem gitu ya, tapi gara-gara tingkah si kadal ini, nah jadi bergejolak lagi, berantem lagi, blokir-blokiran lagi. Karena ada juga gitu ya, nih orang tuh sukanya blokir kamu ketika ada masalah, nggak tahu ya tujuan dia itu apa gitu ya. Mungkin ya dikiranya dia blokir kamu ya, dia kelihatan keren gitu biar kamu kejar-kejar dia, padahal cuy kagak banget gitu ya. Terserah no ya, kamu blokir gue atau kagak, toh ujung-ujungnya gitu dia yang akan nyariin kamu lagi gitu. Dia yang doain kamu, tapi dia yang akhirnya tuh kejar-kejar kamu lagi gitu ya. Hukum imbal balik lah. Dan awalnya tuh emang diri kamu sempat ya merasa ragu sama dia gitu di awal gitu ya, apakah kita ini benar-benar bisa ya hubungan ini bisa berjalan goals atau tidak gitu. Karena ya jujur aja gitu, antara aku dan kamu ini terlalu banyak memiliki perbedaan sifat dan karakter gitu ya. Di awal tuh sempat ada keraguan ya di dalam diri kamu ya, tapi karena dia seolah-olah meyakinkan kamu sehingga kamu mau jalan sama dia gitu ya. Dan setelah dijalani ya udah ya ternyata hubungannya penuh dengan lika-liku ya, berkelok-kelok gitu ya, masalah kecil jadi besar ya, terus membara-bara terus ya, udah nggak ada finally endingnya. Kita cek lagi ya, siapakah dia? Seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Tuh ya, dia adalah seseorang yang baru kamu kenal. Cielah ya. Jadi di sini ada nih ya beberapa di antara dia itu yang lagi senyum-senyum sendiri. Kenapa? Ya karena meskipun hubungan ini durasinya singkat, artinya perkenalan kalian ya, perkenalan kalian tuh masih singkat, tapi dia merasa bahwa kamu dan dia ini mirroring banget gitu ya. Gue sama lu itu satu frekuensi banget gitu. Ya emang sih nggak sama-sama amat, tapi gue suka gaya lu. Wow. Jadi gue suka gitu ya, gaya kamu bicara, ya gaya kamu memberikan perhatian, ya cara kamu nge-treat dia, itu membuat diri dia itu merasa nyaman
gitu. Dan di sini yang aku lihat dia ini emang tipikal orang yang tidak mudah jatuh cinta ya, tetapi sekali dia mencintai pasangannya, waduh ya, jangan ditanya lagi, kagak ada obat gitu. Dikit-dikit dia tanyain kabar kamu ya, dikit-dikit dia tanyain, sampai mama-mama kamu pun juga ditanya-tanya sama dia ya. Terus dia juga ya kalau misalkan ada rezeki lebih gitu ya, dia traktir kamu, ajak kamu makan, ajak kamu jalan, dating lah ya. Atau mungkin ada juga yang ya dia menyisihkan sedikit rezekinya sebagai uang jajan kamu. Nah ya itu ya kalau seandainya dia udah benar-benar sayang banget sama kamu gitu. Dan di antara dia ini yang aku lihat ya, dia ini tipikal orang yang sebenarnya tuh kayak susah untuk beradaptasi gitu ya. Jadi ini orang tuh pendiam banget. Udah pendiam, pemalu lagi. Nah ya, jadi ini orang tuh kagak bakal ngomong kalau nggak ditanya. Nah jadi di sini ya, peran kepekaan kamu lah yang sangat dibutuhkan. Karena kalau kamu nggak buka topik ya udah nih orang kayak patung. Nah sampai-sampai terkadang diri kamu tuh bingung gitu. Nih orang tuh sebenarnya demen sama gue atau kagak gitu ya. Karena makin gue diam, dia kok malah semakin diam gitu. Kayak nggak ada inisiatif buat ngomong gitu. Ngomong pun paling seadanya aja. Udah makan belum? Udah mandi belum? Udah ngantuk belum? Udah kayak gitu-gitu ya. Tapi yang perlu kamu ingat ya, saat ini energi dia tuh bahagia banget ya. Dia tuh kayak seolah-olah ingin membuktikan perasaan dia ke kamu. Karena yang aku lihat kamu tuh saat ini masih merasa ragu sama dia. Kenapa? Ya karena kamu habis trauma ya, habis sembuh dari rasa trauma, disakitin sama kadal mantan kamu. Nah, ya. Jadi kayak di sini tuh kamu butuh validasi ekstra, butuh validasi lebih untuk mengetahui bagaimana kesungguhan dia ke kamu yang sebenarnya. Karena ya kamu udah nggak mau lagi ya terjebak dalam hubungan ecek-ecek gitu ya. Jadi kayak kamu tuh bener-bener saat ini konteksnya cari hubungan yang bener-bener berkualitas ya. Jadi berhentilah mengejar kalau tujuan kamu ya hanya ingin mempermainkan perasaanku ya. Tapi dekati diriku jika kamu benar-benar ingin bersungguh-sungguh mencintaiku. Nah, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini, siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu sama kamu? Kita cek dulu, penasaran tuh ya. Aku lihat ya dia adalah seseorang yang usianya lebih dewasa dia ketimbang kamu. Dan orang ini emang rada-rada ya. Makanya kesabaran kamu sering diuji. Karena nih orang egonya gede. Terus nih orang juga gengsinya gede. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, jarang sekali dia meminta maaf. Sehingga ya perasaan kamu sebagai pasangannya itu benar-benar tersakiti banget. Nggak cuma tersakiti banget gitu ya, mental kamu juga ikut down. Kenapa? Ya karena nih orang tuh egonya nggak bisa dikalahkan. Dan orangnya gengsinya gede. Jarang sekali mau mengakui kesalahannya meskipun bukti udah ada di depan mata gitu. Nih orang juga rada-rada susah gitu ya, pengennya dipertahankan. Tapi nggak ada effort ya untuk berubah. Nah, tidak ada effort untuk perubahan. Makanya kenapa gitu, aku tuh melihat aura hubungan kamu tuh aur-auran. Aur-auran ya, kayak stuck jalan di tempat gitu. Ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Kadang kalau sisi baiknya keluar udah gitu ya, dia bisa menjadi seseorang yang sangat kamu rindukan. Tetapi jika rasa menyebalkannya udah muncul, udah muak banget gitu ya, jangankan berbicara ya, ketemu aja kagak sudi gue. Karena itu tadi gitu, nih orang tuh tidak ada inisiatif untuk menurunkan egonya dia gitu. Dan saat ini tuh aku melihat ya, kamu tuh lagi bersih tegang sama dia. Kenapa? Karena dia nggak bisa diatur. Ya, bukan kamu sok ngatur, tidak gitu, tapi tujuan kamu ya menasehati dia agar dia ini mau berubah gitu ya, untuk menjadi seseorang yang lebih positif vibes. Tapi pada kenyataannya apa? Ya, bukannya dia menerima masukan dari kamu, justru malah dia menilai kamu ya. Susah juga gitu ya. Padahal tujuan kamu tuh
ya agar dia ini sadar gitu, mau berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi nggak taunya ternyata dia nyerang kamu balik gitu ya. Dia menilai kamu, kekurangan kamu lah, kesalahan kamu yang sudah-sudah dia ungkit-ungkit gitu ya. Dan apakah orang ini serius? Sebenarnya serius, hanya saja ya cara dia mencintai kamu yang terlalu ego ya, sehingga membuat kondisi situasi hubungan ini jadi tegang, jadi nggak stabil. Coba deh gitu ya, lo tuh belajar dari kesalahan gitu ya, belajar introspeksi diri, apa yang harus lo perbaiki gitu ya. Maka hubungan ini tuh nggak akan ribet kok gitu, bahkan ya jauh bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih baik selagi dia ada niatan buat berubah. Karena orang seperti ini ya, ini orang tuh susah diatur emang gitu ya. Entah diri kamu ngomong sampai berbusa pun nggak akan pernah masuk ke dalam relung hatinya. Tetapi semuanya beda gitu ya ketika dia memiliki tingkat kesadaran untuk berubah. Nah, maka ya udah nih orang bisa berubah. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan niat gitu. Kalau dia aja nggak niat, ya hubungan ini bakal bisa stuck ya, jalan di tempat seperti itu. Kita lihat lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu sama kamu. Ya, siapakah dia? Tuh. Kelihatan banget nih orang keras kepala ya, yang aku rasakan. Kenapa dia keras kepala? Karena dia ini tipikal orang yang hampir sama. Dia orang yang susah menerima kritikan dari orang lain karena dia menganggap ya kritikan adalah suatu hujatan yang dia terima. Nah, makanya kenapa dia salah paham terus sama kamu gitu. Tujuan kamu menasehati dia, tapi menurut pandangannya ya, itu merupakan hujatan ya, bentuk kamu menyerang dia lewat tindakan inverbal gitu ya. Dan di sini dia juga orangnya itu aneh ya. Nah ya, aku jujur lagi, dia orangnya agak aneh. Kenapa? Karena dia cenderung lebih suka menutupi sesuatu ketimbang jujurnya. Nah ya, makanya kenapa ya selama kamu menjalin hubungan sama dia, kagak pernah tuh diri kamu ya ngerasain adem ayem gitu ya. Pikiran kamu selalu overthinking terus, negative thinking terus. Ya iyalah gitu. Karena apa? Ya nih orang aja nggak bisa terbuka sama kamu ya. Gimana kamu mau percaya sama dia gitu? Karena ya kunci keberhasilan dalam sebuah hubungan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kalau dia aja ya nggak bisa terbuka sama kamu, ya apa bisa gitu ya, hubungan ini bakal berjalan indah gitu. Dan orang ini yang aku lihat ya, dia emang kayak sisi parentingnya tuh kayak terlalu patriarki ya menurut aku. Patriarki itu apa ya, kayak tidak ada satu orang pun yang bisa ngatur dia, tapi ini orang suka ngatur hidup orang lain. Nah ya, jadi udah gitu ya, terutama kalau dia cowok ya. Kalau dia cowok tuh patriarkinya banget loh. Dalam artian ya udah, kodrat gue cowok gitu, maka lo harus nurutin keinginan gue gitu. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh itu ya. Tapi giliran kamu yang mengkritik dia, dia selalu marah, dia selalu salah paham gitu ya. Selalu jadi masalah besar gitu. Dan kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya udah berada di fase capek ya, capek berantem terus sama dia, capek ya kayak perang Irak gitu ya, perang gerilya terus, perang bom nuklir gitu. Udah capek diri kamu ya, karena diri kamu tuh saat ini kayak benar-benar sudah menemukan titik kedamaian kamu sendiri. Artinya apa? Ya udah, diri kamu pasrah gitu ya, terserah lo deh gitu ya, mau lo nyegur jembatan kayak ya, mau lo guling-guling di lapangan kayak, gue nggak peduli gitu. Yang penting gitu ya, selagi diri kamu ya masih dalam artian masih layak gue perjuangkan, is okay. Gue akan toleransi akan hal itu. Tetapi jika kamu benar-benar gitu ya nggak ada niatan buat berkomitmen denganku, udah hempas aja gitu. Karena yang antri banyak gitu ya. Kita cek lagi di sini. Oke ya, aku melihat adanya energi lain. Ya, ini orang tuh tipikal orang yang menurut aku selain dia keras kepala, dia orangnya kayak sedikit munafik gitu loh ya. Apa susahnya sih gitu ya? Dia bilang bahwa dia bucin sama kamu. Ya, tapi dia kayak
susah gitu ya, susah mengatakan bahwa dia sayang sama kamu gitu. Padahal loh nih orang tuh nggak bisa jauh dari kamu. Bahkan ya diri kamu aja didoakan khusus sama dia gitu ya, nama kamu disebut gitu. Biar apa sih gitu? Ya biar kamu kecantol terus sama nih orang. Makanya kenapa gitu ya, meskipun kamu sama dia bagaikan air dan minyak gitu ya, tapi pikiran kamu ini kayak sering banget memikirkan dia gitu ya, karena kamu dikirimin energi terus ya pikiran kamu. Makanya di sini tensi kamu naik terus ya. Kita cek lagi ya, guys. Kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Tuh ya. Aku lihat ya dia adalah seseorang yang saat ini sedang terpukul ya, merasakan kesedihan ya karena diri kamu ngambekin dia. Hayo loh ya, ngambek apa lagi? Karena menurut aku ya, nih orang tuh sering banget membuat diri kamu merasa cemburu sama dia. Itu karena nih orang kayaknya nggak tahu batasan ya, dalam artian tuh ya udah kamu tuh harus bisa ngebedain gitu ya, mana di saat kamu jomblo dan mana di saat kamu udah punya pacar. Tapi nih orang ya kagak ngerti-ngerti dia bedain lah gitu ya, dia nggak tahu batasan ya, deket sama yang inilah, deket sama yang itu ya, meskipun dia denial gitu ya, dia menyangkal gitu ya, dia mengatakan bahwa ya itu temen aku, dia itu keponakanku. Iyalah, masa iya gitu ya, keponakan tuh sayang-sayangan gitu ya, masa iya gitu ya keponakan sampai dianterin pulang ya, sampai kayak gini gitu ya. Jadi kayak apa ya, sering banget gitu membuat diri kamu tuh merasa cemburu sama dia gitu, karena nih orang tidak tahu batasan gitu ya. Dan saat ini kamu tuh bener-bener apa ya, marah sama dia, ngambek sama dia, sehingga membuat orang ini tuh bener-bener kayak perasaan dia terpukul banget gitu ya, sedih, terpukul gitu. Kenapa sih gitu ya kamu kok ngambek gitu, padahal aku tuh udah minta maaf sama kamu dan aku udah ngejelasin ya semuanya sama kamu, pret. It's okay gitu. Kamu minta maaf saat ini. Tapi apa? Maaf kamu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu yang bikin kamu tuh jadi trauma gitu. Karena nih orang ya sudah sering loh sebenarnya gitu ya. Kamu tuh memaafkan dia. Bahkan ini sudah kata maaf yang berapa ratus kali gitu ya. Tapi nih orang tetap kagak sadar-sadar otak dia di mana. Gitu ya, dikira dia berdealing sama robot kali. Gue juga punya perasaan gitu. Kalau diri kamu ya tetap nggak tahu batasan, ya udah mending kita bubaran aja gitu ya. Dan di saat kamu benar-benar marah sama dia gitu, nih orang tuh doain kamu gitu ya, dia doain kamu ya agar kamu tuh luluh sama dia, agar kamu tuh emosinya breakdown ya, emosi kamu tuh biar breakdown gitu, nggak meluap-luap lagi ya. Tapi ya saat ini tuh kayaknya kamu udah mulai ketarik ya, kayaknya udah mulai luluh gitu, melupakan kesalahannya tidak gitu, tapi diri kamu tuh mulai merasakan adanya kerinduan gitu, kayak memikirkan dia, khawatir tentang dia gitu ya. Berarti doanya mempan. Nah ya, siap-siap tuh mandi dulu ya sana sama air kelor ya, sama daun kelor, daun apa itu ya, sama air cucian beras tuh buat mandi ya, sama garam sekilo. Bercanda ya, bercanda. Biar apa tuh ya, biar nggak mempan ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang berdoa khusus demi bisa bersatu dengan kamu? Oke. Aku tuh lihat ya, dia adalah seseorang yang apa ya, saat ini tuh sering banget bohongin kamu ya. Bohongin lagi. Dia seseorang yang sering banget bohongin kamu sehingga membuat diri kamu tuh saat ini nggak betah. Bahkan di antara kamu tuh ada yang saat ini pikiran ingin putus dari dia. Kenapa? Ya karena gue manusia biasa gitu ya, gue bukan dewa, punya batas kesabaran gitu. Kalau kesabaranku terus diuji gitu ya, gue memikirkan kesehatan mentalku juga gitu ya. Ya, diri kamu tuh makan enak nggak bisa. Kenapa? Ya karena ini terus ya, dibohongin terus sama dia gitu. Meskipun ya kamu tuh makan makanan favorit kamu gitu, tapi tetap aja rasanya tuh kayak hambar. Kenapa? Karena kena pikiran terus. Ya, kena pikiran terus gitu ya, diuji terus mental kesabaran kamu ya dengan tingkah dia yang sering banget bohongin kamu gitu. Ini orang juga kadang-kadang rada ada julidnya gitu ya.
Baik cowok maupun cewek sama. Kadang ada rasa julidnya gitu. Dia nggak sadarkah gitu ya, ngatain kamu pembohong gitu ya. Dia nggak sadarkah gitu. Dia sering gitu ya. Meskipun kamu berkata jujur, tapi dia kayak meragukan kejujuran kamu. Nah, dia nggak sadar gitu ya. Karena dia nggak pernah berkaca apakah selama ini dia sudah sejujur itu sama kamu. Nah, ya. Terus aku tuh melihat di sini ada amarah ya, amarah dari kamu yang sepertinya kamu sembunyikan. Kenapa? Ya karena kamu capek ngomel-ngomel terus sama dia gitu. Tapi ini orang kagak jujur-jujur ya. Udah, jadi kayak kamu tuh bener-bener di fase yang menyerah gitu. Terus kita cek juga ya di sini. Aku cek dulu ya di sini ada zodiak apa aja ya. Di sini tuh ada Taurus, Capricorn, Virgo ya. Terus ini Taurus paling strong ya. Terus di sini juga ada kartu Taurus, Capricorn, Virgo. Terus di sini ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Libra ya. Libra, Gemini, dan Aquarius. Tapi yang paling kuat tuh lagi-lagi nih ya si Taurus. Taurus tuh beringas banget loh ya. Orangnya tuh pendiam tapi aduh nafsuan. Aduh jadi agak gimana gitu ya. Jadi agak-agak kita cek lagi ya. Gimana energi dia saat ini? Gimana energi dia saat ini? Tuh ya, emang ada saat ini gitu. Mungkin kamu nggak sadar bahwa saat ini di belakang kamu tuh emang ada orang yang ngikat kamu ya. Ngikat kamu bukan berarti gitu ya kamu diikat digantung, kagak ya. Tapi jiwa kamu ya, energi kamu, roh kamu tuh diikat sama dia gitu. Makanya di sini kenapa gitu ya, saat kamu ngejalin hubungan sama dia kayak tidak ada ketertarikan sama yang lain gitu. Mungkin mengagumi ada gitu, tapi untuk jatuh cinta yang bener-bener dari hati itu kagak bisa gitu ya. Ya karena kamu diikat sama dia gitu, batin kamu diikat, kamu didoain, dijompa-jampiin gitu ya. Nah, di sini ada yang ikat kamu. Kita lihat gimana energi dia sekarang. Gimana energi dia sekarang. Oke. Ada yang bingung menyikapi sikap kamu. Iyalah gitu ya. Ini khusus ya bagi orang yang nggak pernah berkaca ya. Dia merasa bingung terhadap sikap kamu. Kenapa kamu diemin dia? Kenapa kamu marah ke dia? Kagak sadar loh ya. Bahwa tingkah kamu ini ya yang membuat gue itu muak gitu ya. Marah sama kamu. Bahkan pengen ngejutek gitu ya batuk kamu. Batuk apa ya? Jidat kamu kayak gitu. Ya karena capek terus gitu ya gue siksa mental gue gitu. Gue ini manusia biasa bukan dewa ya. Jadi punya batas kesabaran. Dan dia saat ini kayak aku tuh harus apa sih, bingung juga gitu ya. Aku udah maaf tapi nggak kamu maafin gitu. Aku tuh udah berkata jujur tapi kamu nggak percaya sama kejujuranku. Ya iyalah gimana mau percaya gitu. Lo aja sering bohongin gue. Ya, lo tuh sering drama gitu. Gimana gue bisa yakin gitu kalau yang kamu katakan tuh bener-bener kejujuran kamu yang sebenarnya gitu. Makanya ya di sini bagi kadal-kadal ya, bagi kadal jangan pernah sering berdrama, jangan pernah sering berbohong. Nah, ya, sekali aja kamu berbohong, orang tuh tidak akan mudah percaya dengan kejujuran kamu. Nah, ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia saat ini? Ya, ada yang pengen liburan bareng sama kamu ya. Ada yang pengen kayak healing ya, healing. Karena emang yang aku lihat beberapa di antara kamu tuh kayaknya di bulan-bulan depan atau di minggu-minggu depan ini ada rencana ya untuk ketemu ya. Kenapa? Karena dia udah nggak kuat banget ya. Karena dia udah ya kangen setengah mati sama kamu gitu. Dan kalian tuh pengen pergi ke suatu tempat yang memang udah kalian rencanakan gitu ya. Jadi kayak pengen setelah berantem ya, kita kemarin tuh kan habis perang Irak gitu ya sayang gitu. Jadi yuk kita healing dulu yuk, maaf-maafan ya. Kita cari angin sepoi-sepoi gitu ya, agar kita bisa berpikir secara jernih gitu ya. Agar mental kamu lebih kuat. Mental kamu kurang kuat apa lagi ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia sekarang? Energi dia sekarang. Wow, ya. Bagi kamu yang merasa
nggak percaya diri untuk berdealing sama dia, tenang ya. Karena yang aku lihat tuh ya dia mencintai kamu tanpa pandang fisik dan materi kamu gitu ya, tanpa pandang bagaimana fisikmu, tanpa pandang apa jabatanmu, ya seberapa kaya dirimu. No ya, karena dia benar-benar mencintai kamu ya dari inner beauty kamu. Kalau kamu cewek ya, kalau kamu cowok ya dia sayang sama kamu karena ya ketegasan kamu ya, karena kamu orangnya strength, kamu orangnya dewasa, kamu orangnya bisa diandalkan gitu, dan tentunya sangat bertanggung jawab. Nah jadi berhenti selalu terlihat kurang di mata dia, karena dengan versi kamu sekarang ya dia merasa bersyukur gitu ya, bersyukur banget gue gitu ya, udah kamu bisa nerima aku apa adanya ya, kamu bisa sayang sama aku, udah jadi nggak usah menyalahkan diri kamu kayak gitu. Kita cek lagi ya guys, di sini kita lihat dulu bagaimana energi dia sekarang. Tuh ada yang sakit hati sama kamu. Ya lagi-lagi ya di sini diam-diam tuh ternyata ada seseorang yang lagi sakit hati sama kamu. Kayaknya dia nyimpen dendam. Dendam apa? Iya karena kamu cuekin gitu ya. Ya di sini ada dendam gitu ya. Di saat kamu cuekin dia, dia malah panas-panasin kamu gitu ya. Dia malah healing sendiri, dia malah ngopi-ngopi sendiri sama temen-temennya gitu ya. Dia malah kayak posting-posting foto-foto apalah gitu ya, untuk memicu rasa kecemburuan kamu ya. Emang gue cemburu? Emang iya. Ya. Dengan tingkah kamu yang kayak gitu tuh makin ya buat pikiran kamu tuh jadi kacau, karena nggak tahu kenapa nih orang tuh sukanya kayak gitu ya, ketika dia gitu ya, ketika kamu mendiamkan dia selalu ada aja cara gitu ya yang membuat akhirnya kamu tuh mau menghubungi dia duluan gitu ya. Kagak kebangetan apa coba nih orang ya. Kita cek lagi di sini. Gimana energi dia sekarang? Luluh. Wow. Dia luluh sama kamu ya, benar-benar luluh sama kamu ya. Kamu suruh gini mau, kamu suruh gitu mau, terutama bagi kamu dan dia yang baru mulai menjalin hubungan. Dan alasan kenapa dia luluh sama kamu ya karena tidak lain tidak bukan karena orang ini ingin bersatu selamanya dengan kamu. Bahkan saat ini gitu ya, meskipun kalian ya belum terikat dalam ikatan tali pernikahan, tapi orang ini sudah menganggap diri kamu sebagai pasangan sahnya ya. Mungkin ada yang panggil mama, papa, mimi, pipi, aduh ya. Oke guys, jadi videonya sampai di sini dulu, karena kemarin-kemarin tuh ada yang ya bilang gitu, katanya mami, wow mami, gue dipanggil mami ya, Kak Clarissa gitu, kok videonya lama banget ya, durasinya terlalu panjang. Is okay deh, akhirnya gue turutin gitu ya. Apa sih yang nggak buat kalian? Gue turutin nih ya. Jadi kayak ya durasinya sampai di sini aja dulu ya. Dan bagi kamu ya silahkan komentar aja di video ini, karena aku bulan depan tuh ada segmen baru ya. Jadi siapa yang bisa memberikan tema menarik ya, itu nantinya akan aku pilih ya. Nantinya akan aku buatkan video spesial buat kalian tentunya yang sering komentar ya, yang terpilih. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi kalian dan bagi kamu ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar. Yang mau personal reading silahkan langsung join aja ya. Link tautannya di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.